Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas soal yang berhubungan dengan ciri-ciri sosiologi atau sifat-sifat sosiologi. Jadi di sini saya sudah siapkan dua soal yang berhubungan dengan ciri-ciri sosiologi dan ini akan kita kupas tuntas dalam video kali ini. Baik, saya akan bacakan soal yang pertama. Perkembangan teori dalam ilmu sosiologi terus mengalami pembaruan yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya beragam teori baru mengenai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosiologi bersifat A. Non-etis, B. Teoritis, C. Empiris, D. Kumulatif, E. Spekulatif. Kira-kira mana pilihan jawaban yang paling tepat? Jadi teman-teman, untuk menjawab soal yang seperti ini, kita harus tahu dulu apa ciri-ciri sosiologi. Jadi kita harus lihat dulu ciri-ciri sosiologi itu ada berapa macam, dan kemudian kita lihat definisinya, baru kita kaitkan dengan soal, kira-kira ilustrasi ini termasuk ke ciri yang mana. Sekarang kita lihat ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama, ciri-ciri sosiologi adalah bersifat empiris. Yang kedua, ciri-ciri sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, ciri-ciri sosiologi bersifat kumulatif. Dan yang keempat, ciri-ciri sosiologi bersifat non-etis. Kita akan lihat satu-satu pengertian dari masing-masing ciri-ciri ini. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Apa yang maksud dengan empiris? Empiris itu memiliki arti sebagai sesuatu yang nyata atau kenyataan. Jadi di sini sosiologi bersifat empiris memiliki arti sebagai sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sosiologi. Jadi sosiologi itu dia tidak tidak menjelaskan sesuatu yang masih menjadi bahan spekulasi atau dugaan. Tapi sosiologi menjelaskan sesuatu yang sudah menjadi fakta. Ciri sosiologi yang kedua adalah sosiologi bersifat teoritis. Ini memiliki makna bahwa sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Makna abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi disusun secara logis. Arti logis itu sesuai dengan akal sehat. Nah, jadi kalau misalnya dipahami secara sederhana, makna sosiologi teoritis ini adalah sosiologi itu selalu berusaha menghasilkan sebuah teori. Yang teori itu umumnya berangkat dari hubungan sebab akibat atau hasil abstraksi dari suatu permasalahan. Kita lanjut ke ciri sosiologi yang ketiga. Sosiologi bersifat kumulatif. Nah, ini artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya. Jadi teori dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Jadi makna kumulatif ini, sosiologi itu selalu berusaha membentuk teori-teori baru yang pada dasarnya merupakan teori lama yang diperluas atau diperbaiki atau diperhalus. Nah, selanjutnya yang keempat, sosiologi bersifat non-etis.
Ini artinya sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analitis. Nah, itulah sebabnya para sosiolog itu tidak bertugas untuk mengomentari dan menilai baik buruknya tingkah laku sosial suatu masyarakat. Nah, jadi emang makna non-etis ini juga sama artinya dengan sosiologi yang free value, artinya bebas nilai. Bebas dari nilai baik, bebas dari nilai buruk. Nah, dari 4 ciri ini, kita bisa mudah memahaminya dengan cara mengistilahkan ke suatu frasa yang baru. Jadi empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis bisa disingkat menjadi kata emang teori kuno. Nah, emang teori kuno itu merupakan singkatan empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Tentu dengan mengingat emang teori kuno, ini lebih mudah untuk menghafal ciri-ciri sosiologi. Sekarang kita kembali kepada soal. Nah, jadi dari soal ini, kita bisa melihat ada redaksi bahasa, ya, kata kelelak soal. Perkembangan teori dalam ilmu sosiologi terus mengalami pembaruan yang disesuaikan dengan teori-teori yang telah ada sebelumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya beragam teori baru mengenai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosiologi bersifat, mana kira-kira ini jawaban yang paling tepat? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah kumulatif. Kenapa kumulatif? Karena definisi dari kumulatif adalah teori sosiologi itu dia berusaha mengembangkan, memperluas, atau memperhalus teori-teori yang lama. Nah, jadi di sini jawabannya adalah D. Nah, sekarang silakan teman-teman lihat soal nomor 2. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira soal nomor 2 ini apa jawabannya? Dan silakan jawab di kolom komentar.